Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi berbagai bentuk formulasi pestisida serta aplikasinya dalam kondisi medan yang berbeda. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dalam tentang bentuk formulasi pestisida dan pentingnya pemilihan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mengenali jenis-jenis pestisida berdasarkan bentuk formulasi merupakan hal yang penting bagi pengguna. Ini berkaitan dengan kompatibilitas atau kesesuaian antara formulasi yang satu dengan lainnya apabila dicampurkan dalam satu kali aplikasi. Bentuk formulasi pestisida dinyatakan dalam kode huruf kapital yang dicantumkan di belakang angka setelah merek yang tertulis pada label kemasan. Kode huruf kapital tersebut merupakan singkatan dalam bahasa Inggris. Bentuk-bentuk formulasi pestisida yang beredar di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk padatan dan bentuk cair. Mari kita bahas satu persatu. Bentuk padatan atau tepung. Yang pertama, wettable powder atau WP. Beberapa bahan aktif pestisida mempunyai efek fitoktosis atau beracun bagi tanaman, terserap ke dalam jaringan tanaman. Agar dapat meracuni patogen tanpa meracuni tanaman, dibuatlah suatu bentuk formula yang tidak terserap tanaman atau terserap tetapi dengan perlahan, yaitu yang tidak dapat larut dalam air. Formula ini disebut wettable powder, artinya tepung yang dapat dibasahi. Karena berbahan tepung tidak larut, maka pestisida ini tidak boleh mengendap dengan cepat sehingga ditambahkan dispersan dan agen suspensi dalam formulasinya. Di dalam air, partikel-partikel tepung halus tersebut menyebar rata dan selalu bergerak melayang, tidak mudah mengendap atau istilahnya tersuspensi. Semakin halus dan ringan partikel tepungnya, maka performanya semakin baik karena tidak cepat mengendap dalam tangki selama diaplikasikan. Saat membuka kemasan pestisida ini harus hati-hati karena debunya mudah menyebar di udara dan terhirup lewat pernafasan. Yang kedua, soluble powder atau SP, berbentuk tepung kristal yang bisa larut dalam air. Aplikasinya juga lebih mudah karena hanya diperlukan pengadukan pada saat pencampuran pestisida dengan air. Konsentrasi bahan aktifnya biasanya tinggi, ada yang bersifat sistemik dan sebagian bersifat kontak serta racun lambung. Yang ketiga, soluble granule atau SG. Bentuk ini merupakan perbaikan dari formula SP, di mana bentuk partikel halus SP dikhawatirkan beresiko terhisap melalui hidung. Yang keempat, DAS atau D, atau disebut juga tepung hembus. Berbentuk tepung halus menyerupai bedak talk yang terdiri dari bahan aktif dan bahan pembawa atau karir yang biasanya berupa talk, mineral profit, dan bentoid. Kandungan aktifnya biasanya rendah antara 2-10%. Cara aplikasinya dengan ditaburkan atau dihembuskan dengan alat penghembus tanpa dicampur air. Pestisida ini digunakan untuk hama gudang, rodentisida, atau membunuh semut. Contohnya Sevin 5D dan Manzate D. Yang kelima, granular atau G. Bentuknya butiran padat dengan ukuran bervariasi. Ada yang berbentuk kuat, yaitu pasir kuarsa yang dilapisi bahan aktif dan pembawa.
Aplikasinya dengan cara ditaburkan di tanah. Bahan aktif pestisida ini akan larut sedikit demi sedikit di tanah sehingga efeknya dapat bertahan lama. Kandungan aktifnya rendah, tidak sampai 10%. Pestisida jenis ini umumnya bersifat sistemik untuk membentuk ulat penggerek batang dan penghisap daun, atau untuk membunuh gulma. Contohnya insektisida Furadan 3G, Regen 0.3G, dan herbisida kontak pratumbuh Gol 2G. Yang keenam, Water Dispersible Granular atau WDG, berupa butiran yang jika dicampur air akan terdispersi atau pecah dan menyebar membentuk suspensi atau partikel halus yang melayang-layang dalam air tapi tidak larut. Biasanya disebut juga flowable kering. Aplikasinya dengan cara penyemprotan atau dicampurkan dengan pupuk. Bentuk WDG ini dibuat untuk tujuan agar aman bagi pengguna saat membuka kemasan atau menakar karena tidak menimbulkan debu-debu yang bisa terhisap oleh pengguna. Contohnya fungisida Kocide 54 WDG, herbisida Ali 20 WDG. Yang ketujuh, powder konsentrat atau PC atau P, yang disebut juga konsentrat tepung. Berbentuk tepung yang cara aplikasinya bukan untuk disemprotkan tetapi dicampur dengan bahan lain, misalnya dengan dicampur umpan, contohnya racun untuk babi hutan. Yang delapan, ready mix bed atau RMB, artinya umpan siap pakai, berbentuk blok atau pelet dengan kandungan bahan aktif rendah antara 0,003 sampai 0,005% dan bahan makanan yang disukai hewan sasaran. Jenis ini digunakan khusus untuk umpan racun tikus atau rodentisida siap pakai yang bersifat antikoagulan. Yang kesembilan, seed treatment atau ST atau seed dressing atau SD. Berbentuk tepung diaplikasikan pada benih untuk mencegah hama dan jamur parasit. Benih yang akan ditreatment dibasahi dengan sedikit air terlebih dulu, kemudian ditaburi pestisida ini dan diaduk sampai semua benih terlapisi oleh pestisida. Contohnya insektisida Marsal 25ST, fungisida Saromil. Yang selanjutnya dalam bentuk cairan. Dalam bentuk cairan ini, yang pertama, emulsifiable concentrat atau EC atau disebut juga dengan E. Emulsi merupakan campuran dua zat yang berbeda sifat. Misalnya, minyak dengan air disatukan dengan bahan yang bernama emulsifier. Bahan aktif pestisida EC teknis murni tidak bisa bercampur air karena memiliki sifat hidrofobik atau takut air seperti minyak. Agar dapat dicampur atau didispersi ke dalam air, saat diaplikasikan maka dalam formulasinya ditambahkan emulsifier sehingga hasil campuran tersebut dinamakan emulsi. Emulsi merupakan butir-butir cairan bahan aktif berukuran mikro yang tersebar dalam air. Saat mengenai sasaran, air yang mendispersi bahan aktif akan menguap. Bahan aktif menyebar dan mengenai OPT target. Pestisida EC mempunyai kemampuan yang cukup baik untuk menembus jaringan kulit hama sasaran yang berlapis kitin, di mana kitin ini memang sulit basah oleh air biasa. Kandungan bahan pembawanya berbahaya jika terkena mata. Formulasi EC ini mudah rusak oleh suhu yang terlalu tinggi dan inaktif pada suhu yang terlalu rendah atau dingin. Yang kedua, flowable concentrat atau F. Jika bentuk WP menimbulkan resiko terhisap melalui pernafasan karena partikelnya yang sangat halus dan mudah bertebaran di udara, maka formula F adalah perbaikan dari WP. Bentuk fisik F berupa cairan pekat dan kental. Sifat dan efikasinya sama seperti WP, tetapi lebih mudah menyebar dalam air.
Selain itu, lebih aman bagi pengguna karena tidak menimbulkan debu saat kemasan dibuka atau ditakar. Konsentrasi bahan aktif F lebih rendah dari WP penggunaannya dengan cara disemprotkan. Sayangnya, formula ini belum banyak dikenal petani. Yang ketiga, Water Soluble Concentrate atau WSC, berbentuk konsentrat cairan yang pekat. Istilah konsentrat adalah suatu materi cair yang telah dikurangi kandungan airnya sehingga membentuk fase materi pekat seperti lumpur. Jika diencerkan dalam air akan membentuk larutan sejati. Yang keempat, Aqueous Solution atau AS, berbentuk cairan pekat yang dapat larut dalam air. Pelarut yang digunakan dalam formulanya adalah air murni. Formula AS ini biasanya digunakan dalam pestisida sistemik yang berbentuk cair, terutama pada herbisida yang mensyaratkan penetrasi ke dalam jaringan. Untuk meningkatkan daya penetrasi, bentuk AS dilengkapi dengan bahan penetran atau surfaktan yang berfungsi sebagai biological activator. Contohnya herbisida Roundup. Yang kelima, Suspension Concentrate atau SC, berbentuk cairan yang sangat pekat seperti susu atau cat tembok. Ketika dicampurkan air akan membentuk suspensi atau butiran partikel halus yang melayang-layang di air. Yang keenam, Capsulated Suspension atau CS, merupakan bentuk formulasi mikrokapsul yang bisa tersuspensi ketika dicampurkan dalam air. Mikrokapsul tersebut tidak larut air, tetapi partikelnya yang berukuran mikron dapat melekat pada tubuh serangga hama dan daya racunnya awet. Contohnya adalah Deman 100 CS yang mengandung lambda sihalotrin untuk membasmi lalat dan kumbang di kandang ternak. Yang ketujuh, Ultra Low Volume atau ULV, merupakan jenis pestisida berbasis minyak yang hanya memerlukan volume kecil dalam skala luasan tertentu, antara 1 sampai 5 liter per hektar. Biasanya dipakai untuk pengendalian OPT pada lahan yang luas, misalnya pada lahan tanaman kapas atau sulit dijangkau dengan penyemprotan biasa. Contohnya tanaman perdu yang tinggi atau rapat. Jarang digunakan di Indonesia untuk pertanian karena kecepatan penyebaran dan respon efikasinya. Formulasi ini juga cocok dipakai untuk pengendalian serangga yang bergerak cepat. Aplikasinya memerlukan alat seperti mist blower jika diemulsikan dalam air, alat fogger jika dicampur dengan minyak, atau egg house sprayer. Yang kedelapan, Emulsion in water atau EW, atau pekatan yang dapat diemulsikan dalam air, berupa emulsi hidrofobik seperti EC, tetapi sudah dicampur dengan air di dalam kemasannya, sehingga berbentuk cairan putih pekat seperti susu. Formula ini lebih stabil apabila disimpan pada suhu rendah. Apabila hendak diaplikasikan, harus dikocok dahulu. Yang kesembilan, Oil Dispersion atau OD, merupakan bahan aktif tepung tidak larut air yang didispersikan dalam minyak. Jenis minyak bisa bervariasi dari parafin hingga jenis pelarut aromatik dan minyak nabati atau minyak biji teretilasi. Idealnya, bahan aktif tersuspensi seragam dalam fase minyak. Tujuannya adalah menjaga kestabilan bahan aktif yang peka terhadap air dan mudah bereaksi dengan suatu larutan. Selain itu, untuk menggantikan pestisida formula WSC atau WDG dengan kinerja yang lebih baik. Contohnya adalah Indosa 210OD, bahan aktif Indoxacar. Belakangan ini terdapat beberapa bentuk formula baru yang dikembangkan oleh industri-industri agrochemical. Tujuannya adalah meningkatkan performa, efikasi, dan aspek keamanan bagi para penggunanya.
Selain itu juga memperbaiki kompatibilitas antara satu formula dengan formula yang lain, di mana hal ini menjadi kendala dalam aplikasi di lapangan selama ini. Pada beberapa produk pestisida baru yang mempunyai bahan aktif ganda juga mempunyai kode bentuk formula tersendiri, bukan merupakan singkatan. Misalnya ZC yang merupakan gabungan antara pestisida CS dan SC, ZE yang merupakan gabungan antara pestisida CS dan SE. Terkait bentuk formula baru yang dikembangkan oleh industri agrokimia dan pentingnya memahami kompatibilitas antara berbagai formula, kami berharap pembahasan ini telah memberikan wawasan yang berharga bagi sahabat. Jangan ragu untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pertanian modern dan teknologi pestisida terbaru. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.